Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Untung Gunawan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anjina Batis Kurniawan dengan NIM 2024 060 20034. Pada kali ini, saya akan membuat tugas video mengenai kimia organik dengan ada empat penjelasan materi. Yang pertama adalah jenis gugus fungsi, yang kedua adalah jenis-jenis hibridisasi, yang ketiga adalah isomer, yang keempat adalah reaksi pembentukan satu senyawa obat. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai jenis gugus fungsi. Jenis gugus fungsi sebenarnya untuk pada kimia organik ini sangat banyak. Terdapat 23. Nah, yang saya akan bahas adalah jenis gugus fungsi yang menurut saya ini penting untuk kimia organik. Yang pertama adalah aldehid. Aldehid ini struktur kimianya yaitu RCHO dengan C ini ada double bond dengan O. Contohnya adalah etanol. Kemudian adalah keton. Keton struktur kimianya adalah RCOR sehingga contohnya adalah propanon. Nah, asam karboksilat struktur kimianya adalah RCOOH sehingga contohnya adalah asam etanoik. Kemudian ada ester dengan struktur kimianya adalah RCOOR, contohnya adalah metil etanoat. Kemudian adalah alkena dengan adanya double bond, yaitu C double bond C dengan contohnya adalah etena. Kemudian terdapat alkuna, di mana C ini adalah triple bond C dengan adanya rangkap 3. Contohnya adalah etuna. Kemudian adalah halida. Halida ini struktur kimianya adalah CX, di mana X ini bisa aja F, Cl, Br, dan juga I. Contohnya adalah klorometana. Kemudian adalah alkohol. Alkohol struktur kimianya adalah ROH, sehingga contohnya adalah metanol. Kemudian adalah ether. Ether struktur kimianya adalah ROR, sehingga contohnya adalah dimethyl ether. Kemudian yang saya akan bahas yaitu mengenai jenis-jenis hibridisasi. Hibridisasi merupakan suatu pencampuran orbital-orbital atom yang membentuk orbital yang baru dengan tingkat energi pada orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, orbital hasil pencampuran ini itu namanya adalah orbital hibrida. Tujuan hibridisasi adalah agar mencapai keadaan yang stabil, sehingga terdapat subkulit S yang terdiri dari satu orbital dan juga subkulit P yang terdiri dari tiga orbital. Itu adalah PX, PY, dan juga PZ. Terdapat tiga jenis hibridisasi, yaitu hibridisasi SP, SP2, dan juga SP3. Yang akan saya bahas pertama adalah tentang hibridisasi SP3. Hibridisasi SP3 ini merupakan orbital yang mengalami hibridisasi, yaitu satu orbital 2s dan juga tiga orbital 2p. Contoh dari SP3 ini adalah C4. Dan juga SP3 ini itu memiliki 4 ikatan sigma. Itu ikatan sigmanya itu pada C dengan atom H. Nah, seperti biasa, ini nomor atom C itu adalah 6. Kemudian kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Dan elektron yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensi, yaitu kulit terluarnya. Sehingga yang saya pakai adalah 2s2 dan juga 2p2. Nah, orbital ini tuh hanya bisa diisi oleh maksimal 2 elektron. Nah, pada keadaan dasar ini terdapat kaidah Hund, di mana kaidah Hund ini menyatakan bahwa elektron-elektron tidak membentuk pasangan elektron sebelum tiap-tiap orbitalnya itu terisi pada satu elektron. Nah, pengisian elektron di dalam orbital ini dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu, sehingga setengah penuh dan dapat berpasangan dengan arah yang berlawanan seperti pada 2s, dimulai dari orbital 2s yang diisi secara berlawanan, dan juga 2p dapat diletakkan dua elektron. Elektron tunggal yang dapat dipasangkan untuk membentuk ikatan kovalen, dan juga untuk atom karbon hanya memiliki dua elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk dua ikatan kovalen. Sedangkan untuk berikatan dengan atom hidrogennya, yaitu membentuk CH4, maka atom karbon ini harus memiliki 4 atom karbon yang belum berpasangan. Nah, hal ini menyebabkan satu elektron dari orbital 2s ini itu akan dipromosikan atau akan adanya promosi elektron ya. Nah, pada orbital 2pz. Sehingga atom karbon ini memiliki 4 elektron yang belum berpasangan dan dapat berpasangan dengan 4 atom hidrogen. Karena tingkat energi orbital 2s dan juga 2p ini berbeda, sehingga tidak dapat membentuk ikatan kovalen ekuivalen, sehingga mengakibatkan orbital 2s dan juga 2p mengalami hibridisasi agar mengalami tingkat energi yang sama. Nah, pada yang kondisi seperti inilah hibridasinya itu pada tingkat energi yang sama. Nah, sehingga akan terbentuknya SP3 atau orbital hibridanya adalah SP3.
Karena ini adalah S, P, 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 sehingga dinamakan dengan sp3. Kemudian atom H4 ini itu akan berikatan dengan elektron yang pada bagian sebelah 2s, 2px, 2p, dan juga 2pz. Nah, berikut adalah gambar orbital dari sp3-nya. Kayak orbital S ini memiliki bentuk bola simetris, sedangkan orbital P ini berbentuk sinus dalam ruang. Ketika akan terjadi hibridisasi, maka tingkat orbitalnya 2S dan juga 2P menjadi satu tingkat, sehingga menghasilkan orbital hibrida sp3 dengan bentuk tetrahedral. Nah, tetrahedral ini biasanya memiliki sudut ikatan, yaitu 109,5 derajat. Kemudian terdapat hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 merupakan orbital yang mengalami hibridisasi dengan jumlah orbital hibridanya yaitu 3. Ciri-cirinya yaitu terjadi ketika satu orbital S akan bergabung dengan dua atom orbital P, sehingga membentuk orbital hibrida sebanyak 3. Terdapat satu orbital P murni yang tidak berhibridisasi, orbital sp2 dengan sudut 120 derajat yaitu trigonal planal, tetapi dapat berbentuk bengkok ketika terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian orbital P yang tidak terhibridisasi dari dua atom karbon berbeda akan membentuk ikatan pi, sehingga terdapat 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Nah, contohnya pada sp2 ini adalah etilena C2H4. Nah, etilena C2H4 ini seperti biasanya akan terjadi promosi elektron terlebih dahulu, kemudian akan terjadi hibridisasi, yaitu tingkat energi yang sama. Nah, pada bagian atom C yang pada sebelah kiri ini, itu akan memiliki 3 ikatan sigma. Nah, ikatan sigma ini adalah C dengan H, ini adalah satu ikatan sigma, kemudian C dengan H lagi satu ikatan sigma, dan yang double bond ini memiliki 1 ikatan sigma dan juga 1 ikatan pi. Nah, sehingga pada orbital 2s dan juga 2px, ini tuh elektronnya adalah dari atom H-nya. Kemudian yang dari 2p dia ini adalah dari ikatan sigma dari double bondnya, sehingga yang pada bagian 2p orbital P ini tidak memiliki elektron yang berlawanan. Nah, sama dengan C sebelah kanannya yang memiliki 3 ikatan sigma dan juga 1 ikatan pi. Nah, orbital PZ ini atau orbital P yang tidak ikut terhibridisasi ini akan membentuk 1 ikatan pi. Apabila mereka bergabung ini, ya akan membentuk ikatan pi. Sehingga dapat dinamakan sp2 karena ini adalah spp, sehingga namanya adalah sp2. Nah, contoh gambar hibridasi sp2-nya adalah sebagai berikut. Seperti ini, karena ini adalah ikatan pi-nya tadi itu orbital P yang sendiri-sendiri akan membentuk double bond, ya kan rangkap 3, kemudian bagian C-nya adalah ikatan sigma. Nah, kemudian adalah hibridasi sp. Hibridasi sp merupakan orbital yang mengalami hibridisasi dengan jumlah orbital hibridanya yaitu 2. Ciri-cirinya, yang pertama adalah terjadi ketika satu orbital S akan bergabung dengan satu orbital P, sehingga membentuk orbital hibrida sebanyak 2. Terdapat 2 orbital P murni yang tidak terhibridisasi. Orbital sp dengan sudut 180 derajat yaitu linear. Orbital P yang tidak terhibridisasi dari dua atom karbon berbeda akan membentuk ikatan pi, sehingga terdapat 2 ikatan sigma dan juga 2 ikatan pi. Berbeda dengan sp2 yang memiliki 3 ikatan sigma. Kemudian contoh sp-nya adalah asetilin, yaitu C2H2 yang memiliki rangkap 3. Nah, ketika hibridisasinya ini pada tingkat energi yang sudah sama, itu pada orbital S ini akan terikat satu atom H, di mana atom H ini memiliki ikatan sigma. Sedangkan yang pada triple bond ini itu memiliki 1 ikatan sigmanya, sedangkan duanya adalah 2 ikatan pi. Sehingga dapat di bagian sini ikatan sigmanya, ya ikatan sigmanya, kemudian yang pada bagian 2p Y dan juga 2px Z adalah orbital P-nya ini akan membentuk suatu ikatan pi. Nah, masing-masing orbital P yang tidak terhibridisasi itu akan membentuk ikatan pi, sehingga total ikatan pi-nya yaitu 2. Dan oleh karena itu dapat dinamakan sp, karena ini adalah S dan juga P, sehingga dinamakan sp. Nah, ini adalah gambar dari orbital sp, yaitu berbentuknya linear 180 derajat. Ini kata sigma-nya.
Kemudian yang saya akan bahas yaitu mengenai isomer. Itu isomer C7H16. C7H16 ini memiliki 9 isomer. Nah, yang pertama adalah heptana. Kemudian adalah 3-metilheksana. 3-metilheksana ini penamaannya dimulai dari kita mencari terlebih dahulu rantai induk terpanjangnya itu bagaimana. Seperti ini kan rantai induk terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya ada namanya heksana. Kemudian metil ini terletak pada nomor 1, 2, 3. Kenapa nomornya itu dari kiri ke kanan? Karena kalau dari kanan ke kiri, nanti metilnya adalah pada nomor 4. Sedangkan penomoran itu seharusnya dari yang terkecil, sehingga kita mulai penomorannya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian dapat dinamakan 3-metil heksana, di mana tiga ini adalah nomor dari gugus alkilnya, kemudian metilnya adalah gugus alkil. Dan heksana ini adalah rantai induk panjangnya. Kemudian ada 2 metil heksana, 2,3 dimetil pentana, 2,2 dimetil pentana, karena rantai C-nya ada 5, makanya dinamakan pentana. Kemudian 2,4 dimetil pentana, 3,3 dimetil pentana, 3 etil pentana, 2,3 trimetil butana. Kenapa dinamakan butana? Karena C-nya itu ada 4, sehingga namanya butana. Kemudian isomer C6H14O. C6H14O ini memiliki rumus CnH2n plus 2O, di mana ini adalah alkanol dan juga alkoksi alkana. Alkanol ini adalah alkohol, sedangkan alkoksi alkana bisa disebut juga dengan ether. Nah, alkohol ini memiliki 17 isomer. Nah, yang pertama itu adalah 1 heksanol, kemudian 2 heksanol, kemudian 3 heksanol, kemudian 2 metil 1 pentanol. Nah, penamaannya ini kayak tadi dilihat gugus terpanjang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga namanya adalah pentanol. Kenapa bukan pentana? Karena ini adalah alkohol. Sehingga yang tadinya belakangnya adalah diganti dengan nol. Sehingga eh, sehingga kemudian gugus metilnya ini diletakkan pada nomor 2 dari 1, 2, sehingga penomorannya adalah 2 metil. Nah, kenapa ada 1 pentanol? Karena alkoholnya ini ada terletak pada sisi 1, pada nomor 1 ini. Nah, kemudian ada 3 metil 1 pentanol, 4 metil 1 pentanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 2,2 dimetil 1 butanol, kemudian 2,3 dimetil 1 butanol, 2 metil 2 pentanol. Nah, 2 pentanol ini alkoholnya ada di penomoran nomor 2, makanya dinamakan 2 pentanol. Kemudian ada 2,3 dimetil 2 butanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 3 metil 3 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 2 etil 1 butanol. Kemudian isomernya pada ether itu ada 15 isomernya. Yang pertama adalah 1 metoksipentana, di mana penamaannya itu adalah kayak namanya adalah alkoksi alkana, sehingga namanya ditambahin dengan oksi dan belakangnya adalah ana. Nah, kenapa dinamakan metoksi? Karena bagian sebelah kanan ini akan namanya kan ROR, sehingga sebelah kanan ini adalah alkoksinya. Kita harus menamai dari alkoksinya terlebih dahulu, baru alkana. Alkana ini adalah rantai induk panjang. Nah, sehingga dinamakan 1 metoksi pentana, kemudian 1 etoksi butana, 1 propoksi propana, 2 metoksi pentana, 3 metoksi pentana, 3 metoksi pentana. Karena kenapa dinamakan 3 metoksi? Karena penomorannya dari sebelah 1, 2, 3, 4, 5, dan alkoksinya ini ada pada nomor 3, sehingga 3 metoksi pentana, 2 etoksi butana, 1 isopropoksi propana, 2 metoksi 2 metil butana, 2 etoksi 2 metil propana. Kemudian 1 metoksi 3 metil butana, 1 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 2,2 dimetil propana, 2 metoksi 3 metil butana. Seperti tadi, tetap dulu alkoksinya, baru gugus alkil. Penomoran gugus alkilnya, kemudian rantai induk panjangnya, kemudian 1 etoksi 2 metil propana, 2 isopropoksi propana. Kemudian yang terakhir saya bahas mengenai reaksi pembentukan obat. Obat yang ini adalah asam mefenamat. Nah, asam mefenamat adalah obat yang termasuk pada golongan NSAID, yaitu non-steroidal anti-inflammatory drug, dan bekerja untuk menghambat enzim COX, yaitu pada COX-1 dan juga COX-2 untuk anti-inflamasi. Nah, berikut ini adalah struktur dari asam mefenamat, yaitu namanya asam 2,3 dimetil fenil aminol benzoat.
Kemudian, terdapat reaksi pembentukan asam mefenamat, yaitu asam 2-bromobenzoat ini akan bereaksi dengan K2CO3 yang akan menghasilkan potasium 2-bromobenzoat atau kalium 2-bromobenzoat, yaitu gugus C awalnya COH itu akan menjadi bentuk garamnya itu COOK. Kemudian potasium 2-bromobenzoat ini akan bereaksi dengan 2,3 silidin atau 2,3 dimetil anilin yang akan terjadi reaksi substitusi nukleofilik aromatik yaitu SNAR yang akan menggantikan atom Br dengan amina dari silidin ini yang akan membentuk ikatan N-aryl. Nah, ini adalah N-arylnya, kemudian senyawa hasil reaksi ini akan diubah menjadi bentuk asam dengan penambahan dari HCl yang akan membentuk suatu asam mefenamat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama video berlangsung ini. Sekian video dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila saya ada salah dan terima kasih sebelumnya Pak Untung.